Jadi pada hari kiamat kelak, ya, pada saat bumi telah hancur, ya, pada saat semua mayat-mayat telah dibangkitkan dan semua manusia berada pada padang mahsyar, ya, tidak ada tempat dan tempat meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi pada saat kiamat nanti tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong kecuali orang-orang yang pantas untuk ditolong. Ya, Allah tidak akan menolong kecuali orang-orang yang pantas untuk ditolong. Makanya Allah memberikan kita kesempatan untuk memantaskan diri. Apa kesempatan itu? Kehidupan dunia ini. Nah, inilah kesempatan kita. Kita hidup di dunia ini, ya, memantaskan diri, ya, supaya bisa meraih pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah, pantas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu dan sekalian, ya, dunia ini adalah darul ibtila, darul amal, darul ijtihad, wa amma darul jazaa, ya, bahwa dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah. Dunia ini adalah tempat kita, ya, beramal. Dunia ini adalah tempat kita bersabar. Adapun kehidupan akhirat nanti sudah tidak ada lagi pekerjaan, sudah tidak ada lagi ujian, sudah tidak ada lagi kesabaran. Yang ada cuma balasan, dan balasan ini terbagi dua. Ada balasan kenikmatan, ada balasan, ya, azab. Dunia ini tempat kita bersyukur. Adapun nanti di akhirat kita masuk ke surga, ya, sudah bukan lagi tempat untuk bersyukur, tapi fokus untuk menikmati kenikmatan yang disediakan oleh Allah. Begitu pula yang masuk ke dalam neraka, yang masuk ke dalam neraka sudah tidak butuh lagi untuk bersabar, ya. Jadi dunia ini tempat kita bersabar. Adapun di akhirat kelak nanti sudah tidak ada lagi namanya kesabaran. Orang yang masuk neraka sudah tidak butuh lagi bersabar, karena disiksa terus, ya, disiksa terus. Ya. Jadi dunia ini tempat kita diuji, tempat kita diberikan cobaan oleh Allah, tempat kita banyak-banyak beramal soleh, tempat kita bersyukur, tempat kita banyak bersabar, banyak melakukan, ya, apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di akhirat nanti bukan tempat untuk beramal. Di akhirat nanti seseorang baru akan melimpahkan hartanya, seseorang baru ingin melaksanakan sholat sunnah, itu sudah tidak bisa lagi, ya, sudah tidak bermanfaat lagi, ya. Makanya kita semua yang duduk di masjid ini masih mempunyai kesempatan, ya, untuk banyak beramal soleh sebelum apa? Sebelum habis waktu kita. Ya, jadi masalah sekarang ada di sekalian adalah para penghuni kubur. Para penghuni kubur, ya, mereka sudah tidak bisa lagi kembali, mereka sudah tidak bisa lagi beramal soleh. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, ya, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi law akhartani ila ajalin qarib. Apa dia bilang? Fa yaqulu rabbi law akhartani ila ajalin qarib, ya, la asadaqanna wa akun salihin. Ya, jadi orang meninggal itu, ya, di antara amalan yang ingin dilakukan adalah bersedekah, ya. Jadi antum yang punya kesempatan, antum yang masih hidup, antum yang masih mempunyai harta, bersedekahlah sebelum datang ajal, dan kita baru mau meminta kepada Allah untuk ditunda kematian kita agar kita bisa bersedekah, ya. Jadi adik sekalian, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang masih hidup ini, apalagi masih muda-muda semua, mempunyai kesempatan yang besar untuk banyak-banyak beramal soleh, apalagi dalam keadaan yang sangat kuat, ya. Waktu syabab, ya, waktu remaja itu waktu manusia pada saat kuat-kuatnya. Jadi manusia pada saat bayi lemah, pada saat remaja kuat, nanti akan kembali lemah pada saat tua. Maka manfaatnya waktu antum sekalian yang sekarang ini, waktu antum sangat kuat-kuatnya, manfaat untuk banyak beribadah, menghafalkan Al-Quran, karena akan datang waktu, akan datang masa di mana kalian sudah tidak bisa lagi menghafal Al-Quran, ya. Akan datang waktu, entah karena kesibukan, entah karena faktor usia yang sudah tidak mendukung, ya, dan atau alasan-alasan yang lain. Pokoknya sekarang kalian mempunyai kesempatan
gunakan kesempatan itu sebelum Allah cabut. Antum semua mempunyai kenikmatan, nikmat waktu, nikmat kesehatan, ya. Maka gunakan nikmat ini sebelum Allah cabut dari kalian, ya. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Ya. Jadi pada hari kiamat kelak, pada hari tersebut akan diberitahukan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Ya. Yukhbarul insan fi dzalikal yawm bi jami'i a'malihi min khairin wa syarrin ma qaddamahu minha fi hayatihi wa ma akhkharahu. Jadi pada hari kiamat kelak, ya, pada hari Allah telah mengumpulkan semua manusia pada mahsyar, maka akan dibagikan sahifatul amal. Sahifatul amal itu buku-buku catatan amalan, ya. Nanti pada hari kiamat kelak Allah akan membagikan buku catatan amalan-amalan kita, dan disinilah nampak, ya, nampak apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita lalaikan, ya. Nanti semua orang nanti pada hari kiamat akan menyesal, ya, semua akan menyesal, ya. Seorang anak akan menyesal kenapa dia kurang berbakti kepada orang tuanya, ya. Atau seorang penghafal Al-Quran akan menyesal juga kenapa dia tidak menghafalkan ayat-ayat dengan mungkin, ya. Kenapa dia cuma menghafalkan 5 juz, kenapa dia cuma menghafalkan 10 juz. Semua orang nanti pada hari kiamat akan menyesal, ya. Kenapa tidak beramal soleh lebih banyak lagi, padahal sebenarnya kita mampu, ya. Tanpa terkecuali semua orang akan menyesal. Karena seperti itu, ya, penyesalan pasti akan datang, ya, sekalian. Menjadi masalah penyesalan itu datangnya di akhir, ya. Coba penyesalan datang di awal, mungkin semua akan berhasil, ya. Tetapi penyesalan akan datang di akhir, ya. Makanya sebelum kita menyesal, manfaatkanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Catat ini, catat ya dari sekalian, catat ini wahai para penghafal Al-Quran, catat sebelum penyesalan itu datang. Manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan, ya. Ada dikhususkan insya Allah rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pada hari kiamat kelak, ya, semua orang soleh, ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan pada hari kiamat juga ada beberapa syafaat, ya, yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara syafaatnya apa itu? Syafaat yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran, dari Al-Quran yang antum hafalkan semua. Jadi Al-Quran itu kalau antum ikhlas niatkan, ya, untuk menjadi pendamping hidup antum, maka Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk antum sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat untuk siapa? Li ashabihi, sahib. Ashab itu jamak kata dari sahib, ya. Sahib artinya teman dekat, ya. Dan jadikan Al-Quran sebagai teman dekat antum. Antum pada saat sedih kembali ke Al-Quran, baca Al-Quran sampai hati antum tenang, ya. Jadi kalau Al-Quran dimanapun antum berada, ya, tidak lepas dari hafalan antum, ya. Hafalan antum merojak terus, ya, itu sebagai tanda antum menjadi Al-Quran sebagai teman. Biarkan hafalan antum ada saja, antum tidak biarkan ada satu juz yang tidak lancar, semuanya antum lancarkan, nah, itu bukti bahwa antum telah mengambil Al-Quran sebagai teman, ya. Al-Quran memerintahkan untuk meninggalkan maksiat, untuk tinggalkan maksiat. Al-Quran memerintahkan untuk menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, wajib-wajib yang diperintahkan oleh Allah, untuk menjaga semua kewajiban antum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran melarang kita untuk bermaksiat, untuk menjauhi zina, atau menjauhi zina. Semua yang mengatakan kepada zina, atau menjauhi, ya, dari zina mata,
ya, zina tangan, zina kaki, zina pandangan, ya, zina chattingan, semua antum tinggalkan. Itu bukti bahwa antum menjadikan Al-Quran sebagai teman. Karena Al-Quran ya memerintahkan kepada kita untuk menjauhi zina. Adik-adikku sekalian, para penghafal Al-Quran, santri pondok pesantren Wadul Qura di Quran, ya, berbahagialah, ya, berbahagialah antum semua karena antum menghabiskan waktu antum di pondok ini untuk menghafal Al-Quran, ya. Adikku sekalian, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu antum sekarang itu pada saat syabab ini, waktu muda, akan dipertanyakan nanti di akhirat, ya. Untuk apa antum gunakan? Kalau antum katakan untuk menghafal Al-Quran, maka sangat-sangat ya, sangat tepat ya, dan sangat berbahagia antum jika saja bisa menjawab pertanyaan itu nanti di akhirat, ya. Karena pada hari kiamat kelak kita akan ditanya tentang empat perkara, ya. Idza mata al-insan, pada saat la yazalu qadam 'abdin yawm al-qiyamah qad yus'al an arba, tidak akan bergerak kakinya seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara, ya. Di antaranya an umrihi bima afna wa an syababi bima ablah, ya, di antaranya tentang umurnya, di mana dia pakai. Setelah ditanya umurnya, ditanya kembali tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan masa mudanya. Jadi sebenarnya masa muda ini termasuk dalam umur, tetapi ditanya kembali. Ini membuktikan bahwa pentingnya masa muda itu, karena masa muda itu seperti kami katakan sebelumnya, masa-masa manusia bisa kuat-kuatnya dan melakukan segala hal, ya. Ada juga sekali insyaallah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga sedikit yang kami sampaikan bisa diambil manfaatnya, walaupun sedikit, tetapi kalau diamalkan itu sangat bermanfaat dan sangat membahagiakan kami, ya. Tetapi menjadi masalah kalau antum sudah capek duduk di sini, sudah capek menulis, tetapi tidak diamalkan. Di sini masalahnya, karena ilmu itu ada haknya juga. Ilmu mempunyai hak. Apa haknya ilmu? Diamalkan, ya, diamalkan. Ya, Tuhan harus amalkan ilmu antum, ya. Baik, alhamdulillah ya Allah ajmain. Ya, sampai hari ini atau sampai saat ini kita tutup majelis kita ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, ya, dan memudahkan jalan-jalan kita dalam menuntut ilmu, memudahkan jalan-jalan kita untuk menghafal Al-Quran dan memurojaah Al-Quran ini sampai Al-Quran itu menjadi teman, ya, sampai Al-Quran itu menjadi teman hidup kita, ya, yang akan menuntun kita surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.